Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu dahulu apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri memiliki pengertian adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, alur dari kegiatan ekonomi itu seperti berikut ini. Kegiatan produksi atau produsen, kemudian ada kegiatan distribusi yang dilakukan oleh distributor, dan ada yang terakhir kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Oke, kegiatan produksi atau produsen menjual barangnya kepada distributor. Nah, kemudian distributor membeli atau menyerahkan uangnya kepada produsen. Kemudian distributor menjual barangnya kepada konsumen dan konsumen membeli atau menyerahkan uangnya kepada distributor. Bisa juga dari produsen langsung menjual barangnya kepada konsumen dan konsumen membayar atau membeli dari produsen. Contohnya adalah pedagang pentol, itu kan adalah distribusi langsung yang dari produsen kepada konsumen. Kalau yang melalui distributor tadi namanya adalah kegiatan distribusi tidak langsung, di mana di situ melalui perantara. Berikutnya, macam-macam pelaku ekonomi. Jadi di Indonesia itu ada beberapa pelaku ekonomi, beberapa kelompok. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, atau disingkat RTK. Nah, RTK mempunyai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksinya adalah yaitu mendapatkan uang berupa uang sewa, yaitu dengan menyewakan tempat atau toko atau apapun. Kemudian upah itu diberikan karena bekerja. Nah, jadi kegiatannya adalah menyewakan tempat, bekerja, kemudian meminjamkan uang atau investasi. Nah, nanti keuntungannya namanya adalah bunga. Kemudian yang keempat adalah laba. Nah, laba ini merupakan balas jasa dari kegiatan produksi rumah tangga dari perdagangan atau jual beli. Kemudian kegiatan distribusinya adalah yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, yaitu rumah tangga contohnya adalah rumah tangga yang membuka toko, kemudian penjualannya barangnya dari orang lain, jadi menjualkan barangnya orang lain. Itu kegiatan distribusi dari rumah tangga konsumen. Kemudian kegiatan konsumsinya adalah membeli bahan makanan, kemudian membayar listrik, air, dan lain-lain, membayar uang sekolah anaknya. Nah, rumah tangga konsumen ini atau rumah tangga keluarga ini contohnya adalah keluarga kalian yang dilakukan oleh bapak dan ibu kalian. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau disingkat RTP. Kegiatan produksinya adalah menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Contohnya di sini rumah tangga produsen ini adalah seperti perusahaan atau industri.
Nah, kemudian kegiatan distribusinya adalah distribusi langsung. Nah, dia menghasilkan barang kemudian langsung dijual kepada konsumen. Itu adalah kegiatan distribusi dari rumah tangga produsen. Kemudian kegiatan konsumsinya adalah karena dia perusahaan, maka kegiatan konsumsinya adalah membayar gaji karyawan, kemudian membeli bahan baku produksi, kemudian membayar sewa tempat atau sewa apapun, kemudian membeli peralatan produksi, kemudian membayar sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi, kemudian membayar pajak, itu juga salah satu kegiatan konsumsi dari rumah tangga produksi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga pemerintah ini kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Nah, contohnya seperti PLN, Pertamina, terus kemudian Pegadaian, Bank BRI, Bank apa lagi? Bank BNI dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kegiatan regulator. Jadi kalau di pemerintah ini tidak ada kegiatan distribusi. Kegiatannya produksi, regulator, dan konsumsi. Oke, kegiatan regulatornya atau pengaturnya dari pemerintah yaitu membuat undang-undang peraturan tentang misalnya tentang jual beli, ekspor impor, kemudian tenaga kerja, penggajian tenaga kerja, dan lain. Nah, pokoknya undang-undang itu namanya salah satu produk dari kegiatan regulator oleh pemerintah. Kemudian kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah adalah membayar gaji pegawai negeri. Kemudian membangun sarana dan prasarana umum. Nah, contohnya membangun jalan, kemudian pelabuhan, bandara, seperti itu. Kemudian membayar sewa. Masih kalian tahu kan perusahaan punyanya negara itu yang kantornya masih nyewa. Kemudian yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri kegiatan produksinya adalah menghasilkan atau menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat Indonesia. Contohnya misalkan orang Jepang membuat produk kemudian dijual ke Indonesia. Nah, kemudian kegiatan distribusinya bisa melalui distribusi langsung maupun tidak langsung. Kalau yang langsung contohnya melalui toko online, misalkan ada kan produk perusahaan di luar negeri yang menjual barangnya melalui online. Kemudian bisa melalui distribusi tidak langsung, yaitu melalui pedagang atau perusahaan lain yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan konsumsinya, yaitu membayar gaji pegawainya, membayar sarana dan prasarana transportasi, membayar pajak atau bea cukai. Oke, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.